Gitu. Kayak Saya Bang kira Oji. bang offset bang gitu. Enggak dong. Beda ya? Beda Ya dong. dong. Tunjukkan pesonamu sekarang. Itu Anda dong kemarin. Loh ini kan pesona para player mas. Benar. Bener. Setuju. Oke, udah boleh masuk? Ayo kita Udah. main game. Oke, langsung Gak aja berasa kan? kita Ya. masuk ke dalam Land of Down di early gamenya kali ini. 1 menit pertama, belum ada pertumpahan darah yang terjadi antara kedua tim juga. Tapi terlihat ya pressure-nya udah mulai muncul dari adanya seorang Royal Milk di area top lane. Sedangkan untuk di bagian bottom lane-nya masih sama-sama. Tapi yang kita ingat adalah dari seorang Benny. Dengan Beatrix-nya akan sangat berbahaya seperti dengan game-game sebelumnya. Jadi dari awal harus terkena beberapa pressure dan memaksimalkan potensi dari seorang Dreams di arah rajanya. Sebenarnya 3 game ini gold lanernya nggak berubah sama sekali sih. Persis. Persis kalau kita lihat. Dan itu emang bener-bener udah terjadi di 3 game yang sudah kita jalankan. Hanya saja untuk sekarang Iron Hook. Mancing-mannya mantap. Mencoba dibalikan kembali keadaan, tapi ternyata di sana masih letas dengan ada Mortal Coil mundur ke arah belakang. Dan itu dia membuat dirinya selamat dengan ada 1 buah surprise yang dimiliki dari seorang J3X atau Jax. Yang aku cukup khawatirkan tadi kan Payan sempat untuk manasin tangan main Lancelot ya. Iya. Dan ini cukup harus diperhatikan sih menurut aku. Jadi kalau udah kelihatan pemanasannya berarti dia sudah sangat siap juga untuk menggunakan Lancelotnya. Apalagi sekarang perebutan dengan Retribution harusnya akan segera terjadi di area Turtle. Oke. Lihat zoning yang dilakukan sama Royal Milk itu terlalu sakit sih kalau emang mau ditahan damage-nya sekarang. Karena masih early seperti ini damage-nya tuh masih terlalu sakit Profesor KB. Apalagi skill pertamanya kan sempat dilamain tuh durasinya. Slow effect-nya dikurangin, tapi durasinya lebih dilamain. Dan ternyata first blood tiba-tiba terjadi dari kubu Phoenix Esports. Tiba-tiba Mok mendapatkan momentumnya untuk mengambil 1 poin kill terhadap seorang Dreams. Ya, Oh, maksimalnya mantap. Fokus ke selesai coach hilang begitu saja. Instant pick off kembali terjadi dan Mok kali ini benar-benar terperangkap di dalam reward manipulation. Dan bahkan di sini sebaliknya Retribution di tangan dari seorang Tas. Tas membalaskan semuanya kali ini. Dengan ada 2 poin kill yang diamankan oleh para pasukan Phoenix. Tas, what a Retribution from Tas kali ini tidak mau kalah dia. Iya, tiba-tiba datang langsung melakukan penculikan dengan adanya sebuah Retribution. Tapi kita tadi lihat juga bagaimana potensi dari seorang Moknya. Dia nahan untuk ke arah Petrify-nya sampai di area Turtle dan baru ketika dapetin mangsa yang Mok, dia langsung keluarin Petrify tersebut dan dapetin eliminasi tambahan. Oh, dan ini kalau kita melihat lagi ya dari early itemnya, secepat mungkin memang Brand selalu mengincar Demon Hunter Sword terlebih dahulu ketimbang movement speed yang ia butuhkan. Tapi karena punya BMI, itu poin plusnya. Dia bisa melakukan farming tanpa perlu memiliki sepatu sekalipun. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah Purify kali ini dari Brands tidak akan punya impact terhadap 1 buah Bloody Hand yang dimiliki oleh Franco dari Jax. Setidaknya kalau dia mau ditenggelamin di dalam sungai sama Mok, Aman. aman. Ya Cuma kan? kalau Franco jangan dideketi. Oke, Purify Gaming dipecah sebentar keluar bersama dengan Sor Bennett. Depan sana Mok kali ini udah mulai terperangkap dan bahkan Mok gagal untuk tenggelam. Berkali-kali mau mencoba untuk menenggelamkan dirinya tapi ternyata Mortal Coil dari seorang Tas membuat dirinya terperangkap dan gagal. Kalau misalnya aku di rumah dulu pas masih ada Cornet atau Cornet Kingdom, Cornet tuh main Kadita. Iya. Diingetin Nah, lagi. Kaditanya seperti itu. Seperti itu tuh gimana nih maksudnya? Spam skill 3. Mau tenggelam nggak bisa-bisa. Iya. Digagalin terus ya? Sebutannya kalau kata Ranger Emas beda lagi tuh. Apa tuh? Orang-orang kan Kadita tenggelam apa segala macam. Ini apa? Kalau Cornet tuh katanya Kadita Empang. Iya, Karena cetek gitu Kadita maksudnya. Empang sama Kadita Angkot kalau Cornet. Oh gitu. Kepentok mulu kan, menyelam nggak bisa. Iya, dan itu dia yang mungkin sempat menjadi kesulitan juga ya kalau kita berbicara Kadita. Karena sekali aja dia terkena efek CC bisa tercancel untuk raw wave-nya. Tapi ini ngeri juga ya Jax ya, Iron Hook ya. Dari tadi ya, Iya, ada dari beberapa kali tarikan yang benar-benar on point gitu loh. Ini lihat ya, dia akan coba untuk narik. Oke, Mortal Coil yang masih dikeluarkan saja. Informasi telah diberikan. Itu dapat kalau nyampe. Itu kalau misalnya jaraknya Iron Hook-nya cukup, itu kena itu sebenarnya. Tapi dari segi prediknya udah on point banget ya Iya tadi. on point banget prediknya, tapi lihat Tas, dia nggak peduli apa yang terjadi. Dan nggak telah terjadi. Royal Milk bersama dengan seorang lapu-lapu di area yang berbeda, tapi lihat lapu-lapu berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Bras dari belakang, memporak-porandakan para pasukan dari EVOS Legends kali ini berhasil memporak-porandakan Phoenix. 2 hilang, free turtle, cuan for life. Cuan for life dan ditukar dengan adanya 1 outer turret sepertinya di area top lane membiarkan untuk Benny bisa ngedapetin 1 turret cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau melihat pergerakan dari EVOS juga, mereka ngedapetin space yang ternyata luas banget juga di tangan dari seorang Brands untuk outer turret bottom lane. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat sedikit ya, dari 1 buah split push yang terjadi tadi hanya untuk mengamankan Blade of Despair.
Dibandingkan lagi dengan Turtle yang didapatkan untuk sharing gold. Ini dia poin plus yang dari awal selalu aku mention. Walaupun mungkin tidak join team fight, tapi setidaknya dia mendapatkan sharing gold dari Brands-nya. Dan ini yang mungkin akan menjadi alasan kenapa Brands sangat-sangat cepat sekali untuk mendapatkan item yang dia butuhkan. Kali ini Purify Kemi berhasil menyelamatkan dirinya, tapi depan sana ada Bennett. Bennett damage-nya masih belum terlalu maksimal dan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS benar-benar sangat berhasil untuk melakukan beat. Dan Purify berkali-kali berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Hijumi. Nah itu dia sih, jawaban terhadap Iron Hook yang begitu berbahaya. Dan memang di satu sisi lainnya ini dia minusnya kalau menggunakan Purify dan tidak ready Purify-nya. Satu flicker ya yang langsung dikombo dari penalty zone-nya. Langsung bisa memakan sesosok korban yaitu ke arah seorang Hijumenya. Dan kalau kita ngomongin ke arah Franco ya kekurangannya di situ ya. Franco ini nggak terlalu tebal sebagai sesosok tank. Tapi power dari Bloody Hand ini akan sangat amat besar. Di mana dia bisa hampir mendapati ke arah seorang Teams dan akan langsung dieksekusikan. Dengan adanya efek surprise dari seorang Fayan. Oke, tapi sayang sekali Thunderous berhasil mendapatkan satu buah point kill. Ada Fayan di depan sana, gagal memberikan satu buah decimet tebak ke tas. Masih bisa selamat dan Psychos mencoba untuk melakukan sedikit cutting yang membuat para pasukan Phoenix para peranda. Dikejar, Cyclone Eye dan Psychos. Lagi-lagi bermain dengan luar biasa, berhasil memotong, menggunting itu tikungan yang sangat tajam. Ya, tarikan dari seorang Jax juga masih belum berhasil kali malahan seorang Royal Milk. Yang sepertinya agak terjebak bahkan satu ultimate atau penalty zone-nya dikeluarkan hanya sebagai gerakan defensif saja. Menjadi sebuah kerugian karena sekarang adalah momennya untuk mendapatkan Kara Turtle. Dan kalau kita lihat dari Immortality first itemnya Jax, dia kayaknya sadar deh kalau dia ini bakal ditargetkan terus. Kayak tadi, ketika Iron Hook-nya ternyata mungkin kita bilangnya di immune kali dengan menggunakan Purify. Setidaknya hal tersebut yang mungkin dia butuhkan untuk escape. Namun di satu sisi lainnya Golden Staff sudah ready dan ini dia yang menjadi jawaban farming cepat dari Brands agar nantinya dia bisa lebih unggul ketimbang Benny yang bahkan sampai saat ini belum selesai dengan Malefic-nya. Ya, tapi kalau bisa dibilang gold perbandingan 1000 itu lumayan loh untuk seorang Lumayan. commander. Itu lumayan cukup besar loh. Dan bahkan kalau bisa kita ngomongin sekarang, dari Benny ini, dia dipaksa berkali-kali flickernya kalau misalnya ada seorang Psychos. Psychos ini mengerikan banget. Burst damage Brave Fighter ya tadi itu nggak bisa dibendung sama sekali sih. Dan targetnya hanya untuk Benny. Betul. Jadi masih sama sebenarnya kayak Yuzong 2 game tadi. Targetnya benar-benar di Benny. Bedanya kalau misalkan Yuzong itu kan DPS ya kan. Perlahan-lahan tapi pasti. Kalau untuk sekarang burstnya itu benar-benar tinggi banget. Makanya apalagi dengan Bennett Rage, Benny hanya bisa melakukan clear wave saja dan farming secepat mungkin agar mengejar ketertinggalan tapi penalty zone. Langsung dibuka kali ini Royal Milk bakal menjadi target utama dan hilang sudah 1 lawan 5 bakal jadi hal yang sulit tapi Bloody Hand yang baru saja hadir membuat harusnya beberapa pemain dari tim EVOS Legends tertahan tapi malahan bisa dikembalikan lagi keadaannya. Satu immortal dari seorang Jax pecah dan bahkan Hijume meneteskan satu tetes terakhir dari Real World Manipulation ya. Wow, Decimate yang gagal dikeluarkan oleh seorang Tas tampaknya membuat satu buah point kill yang dimiliki dari seorang Fayan. Lihat, ternyata cepat juga permainan dari seorang Fayan. Ting-ting bukan permainan, ting-ting bukan permainan Squid kali ini. Membuat dirinya harus diperhatikan si Profesor KB. Lihat dia masuk sampai ke depan sana Profesor. Dan benar-benar all in ya sampai Phantom Execution. Puncture-nya juga dalam keadaan cooldown karena dia nggak ada wave minion lagi untuk dijadikan step. Dan ini dia instant replay-nya ketika penalty zone ternyata hanya menjadi umpan saja. Dan tiba-tiba Jax dengan flickernya, raw wave-nya juga dari Mok. Semuanya all in menuju kepada Brands. Dan poin plus di sini untungnya ada Hijume dengan Real World Manipulation. Dia masih standby agar tidak dikejar oleh kerumunan teman-teman dari Phoenix Esports. Oke, Lord akan coba dibuka begitu saja. Dimainkan dan posisinya udah ada Kotsil. Menuju ke belakang, dipecat sebelum dikeluarkan. Renabati di arah belakang, tapi lihat Benny masih selamat walaupun begitu. Mok harus menjadi korban selanjutnya. Royal Milk, dia udah gak punya flicker kembali. Lihat damage yang diberikan dari seorang Brands. Hilang begitu saja, 3 hilang. Brands gak gapai seorang Fayan. Terlalu jauh, Fayannya tidak tergapai kali ini. Wah ini bagus banget sih harmonisasi dari tim EVOS Legends. Lihat bagaimana Divine Judgment-nya tadi berhasil menarik satu pemain dan gak ada satupun pemain dari EVOS Legends yang masuk ke arah penalty zone. Membuat justru dari Royal Milk-nya yang harus tumbang tanpa mendapatkan sebuah keuntungan apapun. Dan sekarang Lord ada di tangan dari tim EVOS. Dan ini poin plusnya karena mereka pegang Lord dan mereka punya Hive-nya. Dan Hijume dari tadi dalam posisi yang benar-benar safe banget. Pokoknya selama Fayannya nggak nyampe ke arah Hijume, dia aman. Tapi kalau seandainya sekalipun ke arah Hijume, mungkin butuh Dreams untuk menggunakan Divine Judgment-nya secara paksa.
agar nantinya Vian tidak bisa langsung engage dengan menggunakan Thunders dan Venom Execution. Atau poin yang kedua, Brands-nya menutup backup daripada Vian-nya agar Vian tidak bisa escape ke arah belakang. Blazing Duet, Battle Mirror Image, tutup dengan menggunakan damage burst dari Cloud-nya. Oke. Coba Iron Hook gagal nampaknya Nevin. Ya, belum berhasil kali ini, tapi dengan eye penalty zone. Oke, berhasil mendapatkan satu ke arah belakang. Mundur dan oh my god, Franz! Almost ter-take down. Mencoba di-zoning out kembali. Tapi damage-nya terlalu besar. Dan Psychos gagal untuk mendapatkan seorang Penny. Mundur ke arah belakang. Shutdown pun terjadi. Decimate is on point. Looking for double kill. Hey. Tembakan flicker digunakan oleh seorang Jax. Mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya. Ingat, Lord masih bergerak menuju ke arah top lane kali ini, Profesor dan juga Nevin. Iya, langsung putar balik ya dari seorang Antas. Nggak mau terlalu memaksakan juga karena itu bisa menjadi sebuah bencana. Dan Lord dari area top lane-nya masih dibiarkan sendirian aja ngedapetin beberapa inner turret kali ini kecuali di bagian bottom lane-nya. Dan pergerakan dari seorang Vian harusnya bisa dihentikan oleh adanya Tas dan juga Dreams kali ini meskipun nggak sampai ke arah eliminasi tapi setidaknya membuat para pemain dari tim EVOS-nya cukup aman, terutama Hijume yang tadi hampir bisa ditumbangkan. Dia tambah Sampai lagi. Retribution ya. Iya, sama masih super minion loh. Ya. Dua wave super minion berjalan, begitu bebasnya tentunya karena balik lagi tadi nggak bisa di-instan untuk Lord-nya didapatkan. Dan ini sedikit buying time juga sebenarnya bagi Beatrix. Karena dari tadi Beatrix-nya belum tersentuh, di posisi terakhir kita melihat Psychots malah yang tertangkap ketika Benny-nya jadi free hit. Dan ini dia ya, jangan sampai tershutdown di tangan dari Benny karena Benny perlahan-lahan mencoba untuk menyusul ketertinggalan gold-nya bersama dengan Brands yang tadi beda 1000. Kali ini benar-benar mencoba untuk di-commit, dikejar secepat mungkin. Walaupun sebenarnya dari sisi Brands itu sendiri, dia udah punya poin plusnya karena dia udah selesai dengan Corrosion Sight. Dia punya damage tambahan dari Corrosion Sight itu sendiri. Oke, kita lihat dari Vian. Dia masih coba untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu Nevin ya. Ya, Purple Buff bisa diamankan. Kali ini sebenarnya kalau kita ngeliat dari itemnya Vian juga tadi cukup optimal sih. Mengingat perbedaan goldnya nggak terlalu jauh ya antara kedua tim, hanya di sekitar angka 2000-an aja. Dan yang benar-benar menjadi penentuan dari game kali ini adalah bagaimana nanti perebutan Lord berikutnya. Lord yang sudah ter-enhance bisa didapatkan oleh siapa? Karena kalau kita ngomongin ke arah objektif turret, 5 turret total sudah bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Dan dengan satu tambahan Lord, mereka bisa menembus setidaknya beberapa base turret yang tersisa. Atau lebih tepatnya 3 base turret yang kali ini masih berdiri dengan cukup kokoh. Lord akan menjadi satu target pertama kali ini, target prioritas. Tapi positioning dari tim Phoenix juga belum bisa diketahui. Dimana hanya seorang Royal Milk yang menampakkan dirinya di area map. Oke, untungnya dari posisi dari Phoenix dia nggak punya suppress yang dari jauh. Dia punya suppress jarak dekat yaitu Franco. Lihat Iron Hook-nya gagal mendapatkan siapapun. Informasi telah diberikan. Tidak ada Council Gaming kembali. Para pasukan dari Phoenix, kalau mereka mau, mereka bisa menggigit seorang Tas. Tapi apakah itu akan dia lakukan? Dan jangan lupakan, dari Trip juga bisa meng-cancel itu semua loh, Profesor. Ya. Dan sekarang itu dia penalty zone yang terlalu all in kepada Tas. Oke, berhasil mendapatkan Lord-nya. Kembali membalikan keadaan dari pasukan EVOS Legend. Mereka tidak mau tinggal diam dan Benny fokus ke arah Hijume. Gak peduli apapun yang terjadi. Benny ditumbang begitu saja dan Tas. Masih ada satu buah Decimate di depan sana. Bakal coba dibantu begitu saja. Dan Royal Milk langsung tercampur dalam lautan Land of Down. Itu tasnya udah cuman membantu aja ya, melemparkan Royal Milk-nya supaya nggak bisa gerak dan damage-nya udah dari teman-temannya. Dan itu counter setup yang sangat-sangat manis sekali. Divine Judgment juga sangat on point dan ini dia serangan balasan yang cepat dilakukan oleh teman-teman dari EVOS karena mereka memanfaatkan minion yang tersisa. Namun sayangnya clear wave-nya dipaksakan oleh Vian. Cepat banget clear wave yang sangat cepat oleh seorang Lancelot. Bahkan depan sana lihat Brands. Ini juga mulai harus berpikir dua kali karena Jax masih memiliki Bloody Hand. Dia nggak boleh sedikit pun mendekat dari seorang Franco-nya. Dan dia ada bottom lane Cyclops masih benar-benar coba untuk membantu para kawanan EVOS Legends untuk clear yang tiada hentinya dari tadi. Iya, apalagi sekarang Lordnya udah mulai muncul dari area top lane, udah mulai memasuki kawasan. Jadi para pemain EVOS Legends dan clear cepat harus dilakukan mau gak Lordnya mau. masih ada. Lordnya masih ada, berarti wave minionnya akan muncul kembali di titik 11. Dan itu adalah super minion wave. Jadi makin lama kalau begini. Iya, satu inner turret bisa ditumbangkan juga sama teman-teman dari Phoenix. Next target ini pasti bakal menuju ke area mid lane dengan adanya posisi dari tim Phoenix yang udah terbaca kali ini 5 pemain langsung ada di area mid. Tapi clearing cepat juga akan dilakukan oleh tim EVOS. Wow,
Lihat, clear minion yang sangat cepat tapi di arah bottom lane itu juga setahu saya masih gede loh. Minionnya di atas juga masih gede sih. Iya. Setahu saya itu masih tadi kan gede loh. pas 15-10 wave minion bergerak ya kan dari 11 segala macam pelan-pelan dan Ironhawk. Anyway, langsung di bloody hunt. Oke. Tapi gagal mendapatkan rough wave. Kali ini dibalikan kembali keadaannya. Berarti bisa dikeluarkan di Judgment. It's on point checks. Alam jadi pilihan utama tapi penalti zone di depan sana. Bonify Kemi telah didapatkan. Fayan fokus ke arah seorang Hijume. Berhasil dihindari begitu saja. Tapi lihat Benny dikejar masa. Benny masih bisa selamat. Dibalikan kembali keadaannya. 1 untuk 2. Dan ini tershutdown. 3 hilang. Oh my god. Ini bencana. Brans gak boleh tumbang. Brans gak boleh tumbang karena kita harus lihat minion di top dan di bottom ya Profesor. Mereka terdorong dan bahkan ini bitter base suratnya pecah. Dan tadi yang sempat aku mention bahwa di detik 11 masih ada super wave minion yang berjalan. Dan dimanfaatkan oleh Phoenix. Mereka memperlama. Mereka extend team fight-nya dengan 1 buah Divine Judgment yang tadi sudah dikeluarkan oleh Dreams. Dan untuk saat ini mereka malah mendapatkan 2 base turret. Ini udah lebih dari keuntungan dan bisa jadi 3. Karena mereka masih ada 1 gerobak tapi kayaknya mereka kalau memaksakan masih ada reward manipulation. Dan Hijume baru resurrected kembali muncul ke Land of Dawn. Benar-benar tukang somai kejebur God kali ini. Oh my god. Oh my god. Benar-benar Turning berbahaya. table-nya terlalu cepat kayaknya. Turning table-nya ini terlalu cepat dan bahkan mereka terlalu fokus mengejar seorang Benny. Sehingga Benny-nya malah bebas depan sana. Lancelot dari Fayan yang dapetin poin kill sangat banyak. Profesor KB, ini tidak baik. Ini tidak bisa dilakukan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh memaksakan, mereka harus ikuti tempo permainan mereka. Sabar. Mereka tidak bisa main seradak seruduk begini saja nih, Vin. Iya, Weon udah diamankan oleh seorang Brans kali ini menjadi salah satu cadangan juga. Dan kalau kita lihat dari fight yang tadi, memang fightnya berhasil dipecah menjadi 2 bagian oleh teman-teman dari FNX. So, power dari teman-teman EVOS Legends juga tadi sempat terpecah belah membuat 3 pemain harus hilang. Tapi sekarang semuanya akan terreset. Lord akan menjadi satu penentuan juga siapakah yang bisa mengamankan Lord kali ini meskipun masih belum ter-evolve tapi masih punya power yang besar juga untuk bisa menembus sampai ke area bottom base. lane sengaja itu tahu nggak? Distraction. Distraction dan Franco-nya juga ikutan di sana. Itu kasusnya kayak EVOS Jax- Legends di game 2. Iya, persis. Bahwa mereka mau mainin 2 orang dan untuk saat ini yang Sandwich paling berbahaya gaming! Sandwich. Sandwich Gaming. Untung cuma lewat. Itu cuma lewat, hati-hati Sandwich Gaming itu bisa membuat kerugian sangat mahal untuk EVOS loh. Oh my god, oh my god! What? No best turret for Indonesia! Oh. Oh, lumayan ketar-ketir tapi untungnya Hijume masih memiliki high ground defensive Masih kali dari ini. reward manipulation? Masih ada reward manipulation, mereka mulai harus mendorong secara bersamaan dari 3 wave dari Phoenix. Tapi di sini EVOS Legends, mereka masih memiliki defense adjustment. Mereka tinggal fokus ke arah belakang. Brans masih bebas melakukan free hit. Psychos memberikan sedikit, 1 buah damage yang sangat instan. Tapi ke arah belakang Hijume, reward manipulation yang berhasil menyelamatkan kawan-kawan. Dan bahkan mau hilang begitu saja. Blessing duet from Pass berhasil meng-clear minion dengan sangat cepat. Mundur ke arah belakang. Dan di Indonesia masih bertahan kali ini. Masih bisa bertahan, Lordnya bisa diruntuhkan dan 2 pemain dari tim Phoenix berhasil ditumbangkan oleh para pemain EVOS. Tapi PR mereka selanjutnya adalah masih ada wave minion yang begitu banyak akan memasuki ke area base. Dan begitu juga 3 pemain yang tersisa termasuk dengan adanya seorang Benny masih harus diwaspadai juga karena power damage dari Benny. Ini masih sangat besar sih untuk bisa menemukan para pemain EVOS. Dan memang walaupun dengan 3 wave minion yang berjalan, tapi Divine Judgment dari Dreams begitu on point ke arah Kadita dari Mok. Dan ini dia reward manipulation yang sempat di pop up oleh Hijume. Bener-bener on point banget untuk meng-clear semua wave minion yang ada bersama dengan Blazing Duet. Setidaknya untuk sekarang kita akan melihat kembali push yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Oke, EVOS Legends mencoba membalikan kembali keadaan. Chase itu hilang, gitu saja Decimate is on point. Masih ada 1 Decimate lagi, tapi kali ini Tas mencoba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan Brans akhirnya tidak mau terlalu terburu-buru maju ke depan. Tapi 1 hit terakhir menuju ke arah base turret dimiliki dari Phoenix ini gagal didapatkan. Itu base turretnya, jangankan kecolek, Tas bersin juga bubar itu. Ketip angin dikit ya udah langsung bisa ditumbangkan. Tapi apa daya ya dari EVOS Legends tetap harus lebih sabar lagi. Sekarang harus mulai mengeriset lagi. Supaya nantinya perebutan ke arah objektif besarnya yaitu ke area Lordnya bisa mereka amankan. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat dari beberapa fight yang terjadi ya di area base mereka dan juga fight barusan. Mereka punya satu advantage yang lebih besar. Dimana Bransnya bisa memberikan damage ke arah area yang luas. Dan juga mereka ngebawa 2 frontliner adanya Tas dan juga Psychos. Tinggal gimana nanti Dreams bisa menarik
satu hero yang krusial dari tim Phoenix. Oke, Tapi ini berbahaya Profesor. Vayan. Ini jangan sampai ini hanya sebatas momen tanpa pernah menjadi komitmen. Waduh. Setuju. Karena ini mereka punya momennya, ya kan? Tapi mereka harus komitmen untuk bisa laning phase-nya dibenerin, Lord-nya didapatkan. Lebih ke memperhatikan landing phase sih, karena dari tadi ya kita melihat adanya super minion melawan minion biasa. Iya, itu nggak adil banget. Nggak adil banget di situ. Makanya jangan sampai momen ini ya cuma sebuah momen. Mereka harus komit untuk dapetin Lord ini, mereka komit untuk dorong dari laning phase-nya. Gimana caranya mereka bisa ngedistract lagi dan bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Ya, apalagi mereka udah gak punya base turret sama sekali ya. Jadi manajemen wave minion ini bisa menjadi satu bumerang juga buat mereka kalau nggak di-manage dengan sebaik mungkin. Dan sekarang dari tim Phoenix juga udah mulai mendekat ke sekitar area Lord. Mereka bakal mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa ngedapetin ke arah Lordnya dalam kondisi yang sama-sama seimbang. Memasuki ke area late game. Perbedaan item decision pun udah nggak terasa lagi di menit-menit seperti ini. Tapi sepertinya masih akan menunggu ke arah beberapa player yang masih juga melakukan clearing ke arah wave minion. Dan Phoenix bisa melakukan strategi seperti tadi ya. Melakukan split push di area bottom lane. Oke, Brans mencoba ke depan. Tapi dia pegang ada satu buah Battle Mirror Image di belakang. Tapi ada hal yang lebih berbahaya lagi kali ini Profesor KB. Mereka ada informasi telah diberikan, ada Benny di depan sana mencoba untuk melakukan distraction, tapi Dreams bakal coba memaksa mengeluarkan defense adjustment, tapi nampaknya gagal. Jax dipukul mundur ke arah belakang, akan menjadi korban. Flicker dikeluarkan sama-sama Flicker, no Flicker for Dreams, no Flicker for Benny. Tapi kali ini mereka dipaksakan kembali untuk pukul mundur. Komitmen yang dilakukan oleh para pasukan dari EVOS, mereka mencoba menyelesaikan satu game ini dengan sangat instan karena Royal Mix akan menjadi korban yang selanjutnya. Ya, Smong ngebuka Rogue Wave-nya tapi belum ada korban yang bisa didapatkan oleh Rogue Wave yang dibuka tersebut. Malahan Royal Milk masih terjebak, bisa memberikan damage balasan yang cukup kuat tapi belum cukup besar untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends. Keuntungan ada di tangan EVOS dengan dua pemain yang hilang di tangan Phoenix. Komitmen yang sangat baik dari EVOS Legends memaksa tim fight kali ini membuahkan hasil. Dua orang hilang, Jax ini hilang, tidak ada Royal Mix. Walaupun ada Benny, tapi Benny tidak punya memiliki Flicker. Ini adalah kesempatan yang sangat bebas untuk mereka mendapatkan Lord yang sangat mahal di menit yang ke-23. Vayan, jangan sampai Vayan bisa masuk ke dalam. Dream sudah mulai harus siapkan defense adjustment yang dia miliki nampaknya Nevin. Hijaunya juga udah mulai mengejar dari kejauhan, memberikan pressure yang sangat amat terasa pastinya. Bahkan Vayan gak terlalu berani untuk bisa mendekat ke area Lordnya. Sekarang perebutan Retribution akan menjadi penentuannya siapakah yang bisa ngedapetin Lordnya. Dan Tas masih bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Bahkan harusnya bisa ngedapetin satu eliminasi di bagian belakang ke arah seorang Vayan. Tapi lihat di arah belakang sana mereka bakal coba untuk mengejar. Mau akan menjadi korban selanjutnya. Ini bencana untuk Phoenix. Dua hilang. Mereka nggak bisa lagi menahan semua yang dimiliki dari EVOS Legends harusnya Profesor KB. Karena source-nya udah terlalu banyak untuk dikeluarkan oleh Phoenix. Immortality, Winter, bahkan sampai-sampai tadi Vayan udah nggak punya lagi puncture untuk escape. Dan untuk saat ini Lord Evolve. Ada juga satu Yves, poin plus banget. Dan kita tahu sendiri Hijume sudah selesai dengan satu buah Blood Wings. Akan pedih sekali rasanya damage yang diberikan oleh seorang mid laner ini. Oke, fokus, Dream adjustment, Benny! Benny hilang! It's a pick up! Wapaka mau coba blasting red from Brad! Clearman yang sangat cepat tadi memastikan Indonesia Ini dia. berhasil mendapatkan game yang ketiga. 2-1 Israel won the river sweep from EVOS Legends. Wipeout berhasil diamankan dan EVOS Legends menjawab pertanyaan kita sedari tadi dan akhirnya membuat kita bisa bernafas lebih lega karena 2-1 river sweep berhasil mereka amankan dengan lagi-lagi momen ketika mereka mencoba untuk memprotek area base yang bisa mereka kembalikan menjadi suatu gerakan ofensif dan mendapatkan beberapa pemain dari tim Phoenix. Sama seperti menyaksikan pertandingan Onyx. Aku masih dengan statement yang sama loh. Biasakan nonton Indonesia sampai habis. Sampai habis. Sampai selesai. Jangan setengah-setengah. 1-2.